Selamat malam, Bung Sugeng. Selamat malam, Ya, Mas Aiman. ya, saya ingin bertanya dulu Maaf Pak nih, saya Sugeng, lagi. meskipun tidak terkait langsung dengan kasus ini, tapi bagaimanapun juga ini adalah milik perwira polisi. Saya ingin tahu dulu, apa pangkat dari perwira polisi ini? Mungkin IBW sudah tahu. Saya belum tahu ya Belum tahu? pangkatnya, tapi kalau dari peraturannya itu terdapat klasifikasi pemberian hak penggunaan mobil plat dinas kepada pangkat-pangkat tertentu. Dengan jenis mobil Fortuner? Kalau Fortuner ini biasanya kombes ya, Kombes, oke. komisaris besar ya. Oke. Bertugas Gitu. di mana, lalu kemudian apa, belum tahu? Belum. Saya Oke. baru justru mengikuti tadi dari video yang tadi ya. Oke. Bung Sugeng, apa yang Anda cermati dari kejadian ini? Seorang sopir anggota polisi dini hari ya, pukul 2:30 dini hari, katanya mau mencari makan, lalu kemudian menggunakan plat dinas yang sudah kadaluarsa tanpa izin sang perwira polisi pemilik mobil, lalu kemudian melakukan manuver dan akhirnya terjadi kecelakaan yang merugikan orang lain. Bagaimana Anda menilai ini? Ini kan fenomena dari yang namanya arogansi ya, arogansi kekuasaan. Nah, arogansi kekuasaan itu menular ternyata kepada mungkin orang-orang yang berada di sekitarnya. Si pemilik kendaraan tersebut yang diberikan hak untuk menggunakan itu kan sudah tidak diperpanjang, ya. Jadi ini juga harus ditindak ini, tidak perpanjang karena berdasarkan peraturan register dan identifikasi itu setiap tahun untuk dapat diidentifikasi dalam sistem informasi dan pengelolaan kendaraan bermotor dan harus dilaporkan kepada Kakor Lantas siapa yang mendapatkan hak penggunaan kendaraan dinas. Ya. Itu tercatat ya. Kemudian kalau ini ternyata tidak diperpanjang, semestinya plat nomor tersebut sudah tidak bisa digunakan. Oke. Tapi karena melekat sikap arogansi itu, ya itu terikut ya kepada sopirnya itu sebetulnya bukan hanya kelalaian pada di luar jam kerja, kemudian itu dipakai, itu saja sudah pelanggaran. Karena peraturan penggunaan kendaraan dinas itu adalah pada jam kerja, makanya harus diperiksa. Yang kedua, digunakan apakah untuk kepentingan dinas, ya. Jadi ini sangat penting ini. Kan kita ingat tuh dulu tahun 2019 kalau tidak salah, Ya. ada seorang pelajar SMA yang ditangkap menggunakan mobil Fortuner juga, menggunakan plat nomor polisi yang di puncak, ya. Oke. Ternyata hal-hal ini berulang-ulang nih. Iya. Waktu itu kan memang bukan milik anggota kepolisian, betul ya? Bukan, tetapi dia menggunakan itu plat nomornya benar kalau waktu itu ya. Oke. Jadi ini juga menjadi tanda tanya. Sampai bahwa sekarang nggak jelas juga itu. belum jelas ya 2019 itu. Jadi banyak plat nomor dinas siluman dong, Bung Sugeng. Saya rasa begitu ya, dan pernah juga ada seorang juga menggunakan yang viral di Oke. Medan ya, Oke. yang dia difoto oleh wartawan itu. Iya, Ini iya. harus ditertibkan. Ini waktu itu dari TNI kalau tidak salah, betul? Iya, kendaraan TNI ya. Iya. Jadi banyak beredar dipakai kendaraan-kendaraan dinas dari TNI atau Polri oleh orang sipil. Iya. Fenomena ini fenomena penyalahgunaan Oke. kewenangan tuh. Ya, ini kalau seandainya digunakan untuk gagah-gagahan itu kesalahan, meskipun ada kesalahan, betul. Tapi kalau digunakan untuk perampok kan luar biasa. Bagaimana Anda melihat ini? Mungkin saja, bukan hal yang mustahil. Iya, kalau terjadi perampokan kan melekat kepada pelaku ya, pelaku perampokan, dan harus diselidiki penggunaannya tersebut seperti apa. Tetapi apabila itu digunakan untuk kejahatan seperti tadi, tetap saja petugas aparat keamanan baik TNI maupun Polri yang
mobilnya digunakan perampokan harus ditindak, ya. Karena begitu misalnya laporan kehilangan, dia harus melaporkan. Ya. Karena registrasi dan identifikasinya jelas itu adalah kendaraan dinas. Untuk kasus ini, kita kembali ke kasus ini. Apakah sang perwira polisi juga harus bertanggung jawab atau ya udah salah supirnya saja? Oh tidak, dia harus diperiksa, ya. Karena satu, kendaraan tersebut sudah tidak diperpanjang. Berdasarkan peraturan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, terhadap kendaraan dinas bermotor itu setiap tahun, ya, untuk kepentingan identifikasi pada sistem informasi dan komunikasi kendaraan bermotor dinas itu harus dilaporkan kepada Kakor Lantas, ya. Oke. Kan tadi Pak Kakor Lantas sudah langsung menyatakan, sudah langsung menyebutkan bahwa kendaraan tersebut tidak diperpanjang. Jadi memang datanya sudah ada. Ya. Ini harus ditindak ini. Dan kalau tidak berpanjang, platnya harus dikembalikan ke markas besar. Betul, ya. Iya. Apakah itu Polda atau apakah itu Mabes Polri, begitu ya? Betul. Oke. Itu. Kalau tidak dikembalikan, maka ada kesalahan yang punya potensi. Iya. Punya potensi untuk salah gunakan. Untuk pelanggaran kalau terjadi seperti tadi. Iya. Laka lantas, kemudian bahkan supirnya ugal-ugalan, dia akan terkena peraturan disiplin gitu dan etika itu di kesatuannya. Oke, baik. Nanti kita juga harus terakhir, saya singkat saja. Apakah kasus ini juga harus diumumkan oleh polisi secara transparan? Siapa perwiranya, lalu kemudian adakah kemudian proses pemeriksaan internal dan lain sebagainya? Pemeriksaan internal pasti, ya. Pasti pemeriksaan internal, tetapi biasanya pemeriksaan internal itu tertutup. Ya, meskipun harus disampaikan bahwa akan ada pemeriksaan internal, itu harus disampaikan. Karena sampai sekarang kan belum diinformasikan. Harus disampaikan bahwa telah ada satu proses penegakan, ya, penegakan kode etik oleh internal Polri dengan memeriksa yang bersangkutan dan juga harus dilaporkan kepada publik apa sanksi yang diberikan. Baik. Walaupun tidak disebutkan namanya. Nah, media harus cari tahu tuh, ya. Ya, termasuk juga dari Bung Sugeng mungkin nanti dapat informasi. Oh iya. Oke, kami telah mencoba juga menghubungi saudara pihak Korlantas Polri dan juga Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, namun belum berkesempatan untuk kemudian bergabung dalam Sapa Indonesia malam ini. Kami sudah mencoba beberapa kali untuk menghubungi dari kedua belah pihak, dari Korps Lalu Lintas Polri dan juga Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Terima kasih Bung Sugeng Teguh Santoso. Terima kasih. Pelaksana tugas Ketua Indonesia Police Watch IPW telah memberikan informasi di Sapa Indonesia malam.